8 pintu surga semua mengejar kamu nanti. Surga itu 1, pintunya 8, kaplingnya 4. Kayak perumahan itu loh. Perumahan itu 1, pintunya 8, kaplingnya 4. Yang pertama disebut dengan kapling Ambiya, kapling untuk para nabi. Yang kedua, kapling Siddiqun. Siapa ini penghuninya? Untuk orang-orang yang siddiq, jujur, nggak bohongan, nggak tukang ngapusi. Yang ketiga, kapling syuhada. Kapling syuhada yang ketiga. Untuk siapa ini? Para syuhada. Orang-orang yang tidak pernah ingkar janji. Tempatnya di sini. Kapling syuhada. Dan terakhir kapling sholihuna. Ya paling tidak kita di sini. Itu bisa dilihat, dicek dalam surat An-Nisa, ya. Surat An-Nisa itu surat ke-4. Surat An-Nisa itu surat ke-4. Ayatnya 69 70. Wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Nanti dicek, dibaca dalam surat keempat, surat An-Nisa ayatnya 69 70. Jadi surga itu 1, kaplingnya 4, pintunya adalah 8. Apa bisa untuk masuki pintu itu? 4 rakaat zuhur dan 4 rakaat asar. Bagaimana bisa menegakkan 4 rakaat zuhur dan 4 rakaat asar? Duhanya harus diopeni. Apa? Duhanya diopeni. Bagaimana ngopeni duha itu? Minimal sholat 2 rakaat dan jangan bersedih. Sempatkan sholat duha. Dimanapun, kapanpun, agar supaya tidak mudah bersedih. Kenapa kalau kamu bersedih? Orang bersedih itu nggarai goblok, ya enggak? Wong lek sumpekan, susah, sedih, nggarai pekok. Pinter kaya apa, lek bersedih, pintere hilang. Hafalan kaya apapun, kalau sumpek, hafalan hilang. Oleh karena itulah dulu Abu Bakar itu pernah dimarahi oleh Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Abu Bakar kayak bersedih gitu loh. Pada saat Abu Bakar bersama Kanjeng Nabi di Gua Thaur, dikejar-kejar oleh kafir Quraisy, ya toh? Seolah-olah sudah nggak ada selamat lagi itu loh. Lalu Abu Bakar bersedih. Nah, Abu Bakar kelihatan bersedih, Kanjeng Nabi agak seperti marah, tapi Kanjeng Nabi nggak pernah marah loh ya. Nabi Muhammad itu nggak bisa marah. Kalau marah itu karena strategi atau metodologi cara untuk mengingatkan. Abu Bakar dimarahin begini, ya Abu Bakrin la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, kamu jangan bersedih. Hei mahasiswi Unmer, ono ojo bersedih. Mahasiswa Unmer, bergembiralah. Gembira, ayo. Nah, gitu. Kalau kamu bergembira dibersamai oleh Allah. Kalau kamu bersedih ditinggal oleh Tuhan. Artinya apa? Segala persoalan, apapun masalahmu, happy-happy saja, nanti akan selesai. Ya toh? Kenapa? Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Seluruh persoalan pasti bisa
diselesaikan alias ada solusinya dan ada jalan keluarnya. Caranya gimana? Jangan bersedih. Caranya gimana? Kudu duha. Caranya gimana? Sholat duhane diopeni. Paham? Nah, kalau gitu gimana kamu? Dalam hatimu sudah ada kesadaran untuk sholat duha apa belum? Kalau kok belum gimana? ya kalau kamu tidak ingin bersedih sholat toh gitu. Jadi dikembalikan pada dirimu. Kok aku sering sumpek terus masalah banyak, ya berarti sholat duhane gitu. Kok aku nggak gembira, berarti surganya tertutup. Kenapa? Ya sholat duhane nggak diopeni, gitu loh. Ya, kalau kepengen surganya terbuka, bahagia, tentram, enak, seluruh persoalan beres, duhane diopeni, zuhurnya ditegakkan, asarnya dilaksanakan. Surga itu 1, kaplingnya 4, pintunya adalah 8. Oke. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Kok gak ngono semuanya Allah ngono to. Ya. Paham ya? Nah, berikutnya mungkin ada yang bertanya, maghrib itu apa? Kok enggak? Ada yang tanya enggak? Mikir enggak gitu? Maghrib itu apa? Kan sholat itu jumlahnya kan 5. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini yang dijelaskan kan baru 2. 3 sunnah, duha gitu. Baru zuhur dan asar. Zuhur, asar menggambarkan 8 pintu surga. Lek maghrib apa? Isya apa? Maghrib berapa rakaat, Dek? 3. Isya berapa? Loh, Isya itu 8. Berapa? 4. Itu kan ada di tes calon TNI apa gitu. Sholat 5 waktunya selalu dijaga. Zuhur berapa rakaat? Zuhur 5. Kalian ada itu kan sudah viral kayak gitu. Maghrib 3, gitu. Isya 4. Apa maghrib itu? Maghrib itu malam hari, isya semakin malam. Malam itu bahasa Arabnya zulum, gelap. Apa? Lail, zulum. Orang yang di dalam kegelapan disebut dengan zalim. Kalau orang melakukan dosa disebut dengan zalim. Kenapa? Karena menggelapi, berada di dalam kegelapan. Maka 3 rakaat maghrib dan 4 rakaat isya adalah simbol 7 pintu neraka. Apa? 7 pintu neraka. Kalau zuhur asar adalah 8 pintu surga, maghrib isya adalah 7 pintu neraka. Harus kamu tutup. Harus ditutup. Bagaimana menutupnya? Kalau kamu 8 pintu surga sudah terbuka, maghribnya harus kamu tutup, isyanya harus kamu tutup. Kenapa? Kalau pintu neraka itu terbuka, panas itu, yang surga enggak penak, ongkep, ya enggak? Kira-kira lo yo. Apa itu? Yang pertama neraka hawiyah pada rakaat pertama maghrib. Kalau kamu tidak menegakkan sholat maghrib rakaat pertama, maka hawiyahnya terbuka. Hawiyah itu apa? Ngamuan itu loh. Ngamuan. Dirimu gampang ngamuk. Kenapa kok gampang ngamuk? Mergo sholat maghrib kurang tegak. Rakaat pertama maghrib
pintu hawiyah kudu ditutup. Kalau pintu tertutup, kamu nggak mudah marah. Pintu neraka ya. Kamu kan gampang marah itu misalnya loh ya. Ya kembali pada diri, berarti maghribku kurang. Atau kamu hanya sholat tapi nggak ngerti maksudnya. Jadi kalau sholat maghrib, rakaat pertama itu menutup emosi di diri. Sama dengan menutup pintu neraka bernama hawiyah. Apa? Hawiyah. Rakaat keduanya namanya sakor. Apa? Sakor itu apa? Ngamuk-ngamuk. Kalau tadi itu marah-marah, ini ngamuk-ngamuk podo. Podo ya. Ngamuk karo marah itu gimana? Kalau marah itu marah gitu yang jegudeg, tapi kalau ngamuk diekspresikan. Kalau marah itu menengeng ini loh, dijak omong nggak kena. Marah itu. Tapi kalau sakor ngamuk itu muni ngene lho. Terus muni muni ngono misale. Ngono. Lah hawiyah mek gur apa? Jegundek aja itu loh menenge. Tapi lek sakor diekspresikan. Nah, supaya tidak terekspresi rakaat keduanya kudu ditegakkan. Artinya apa? Kalau kamu melaksanakan sholat maghrib rakaat pertama, maka rasa dongkolmu akan hilang, nggak gampang dongkolan. Terus rakaat kedua nggak gampang ngamuan. Kenapa? Karena nerakanya tertutup, pintu hawiyah tertutup, pintu sakor tertutup. Rakaat ketiganya apa? Lawo. Apa lawo itu? Ngamuk menyala-nyala artinya. Oh, nemen gitu loh. Kalau sakor itu ngamuk, kalau lawo itu panas, sak kuweneke panas. Lawo namanya apa? Lawo. Pintu lawo. Iki penting apa ora ngene iki? Penting kan? Nanti supaya dilaksanakan betul itu loh. Rakaat pertama jenenge hawiyah ngamuk, rakaat kedua sakor, kok ngamuk? Rakaat pertama hawiyah marah ya toh. Kedua sakor ngamuk-ngamuk, lazo itu panas artinya, menyala-nyala. Wis pokoknya enggak enak. Nah, ini harus kamu tutup dengan menegakkan 3 rakaat maghrib. Pintu neraka kamu tutup. Pintu neraka jumlahnya 7. Ada pada rakaat pertama maghrib, rakaat kedua maghrib, rakaat ketiga maghrib, dan 4 rakaat isya. Rakaat pertama isya menutup pintu jenenge sair. Apa sair itu? Gatelen apa? Gatelen itu, gatel hati itu loh. Gatel, apa gatel itu? Enggak enak. Ya. Sair. Terus rakaat keduanya namanya jahim. Apa jahim itu? Ngajak gelut ngono. Isine kudu nempilingi wong, iku neraka iku. Kenapa kok ngono? Ya mergo rakaat kedua isyae kurang tertegakkan. Bagaimana kurang? Sudah sholat loh. Wes sholat tapi nggak ngerti, nggak sadar. Makanya lek pas sholat Allahu Akbar rakaat pertama isya iku menutup sair, cek ora gatelen, cek ora gampang loro ati. Ya. Terus rakaat keduanya jahim, cek nggak gampang ngejak bacokan. Apa bacokan itu? Carok lah itu. Ya. Terus rakaat ketiganya menutup pintu neraka jenenge khutamah. Apa khutamah itu? Ngumpat-ngumpat itu loh. Tidak senang dengan pokoknya goleki salahe wong tok ngono. Kalau sudah nggak suka itu kuwabe diumpat-umpat ya. Nah, rakaat keempatnya isya jenenge atau namanya pintu neraka jahanam. Apa? Jahanam. Wis puncaknya itu. Wis. Nah, ini ditutup. Kalau 8 pintu surga terbuka pada zuhur dan asar,
7 pintu neraka tertutup pada maghrib dan isya. Ditambah lagi namanya tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayo sing kono. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kok enggak iso kaya Pak Zainur Razik ini ya. Kalau 7 pintu neraka ditutup dengan 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya ditambah tahajud. Apa tahajud itu? Tahajud itu bangun malam, fungsinya nafilah. Apa nafilah itu? Palang. Apa palang itu? Lakban. Apa? Lakban. Misalnya kotak ya, kotak ditutup terus dilakban. Lah itu lakban itu tahajud. Paham ya? Jadi kalau kamu saja sebenarnya 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya sudah menutup 7 pintu neraka. Tapi lek kepengen rapat ditambah tahajud namanya nafilah. Baru benar-benar kamu dalam situasi apapun akan di dalam kebenaran. Wa rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nah, kalau kamu sudah ini tertutup, ya toh, maghrib beres, isya terlaksanakan, tahajud istiqomah, kamu menjadi orang yang sakti, ya toh. Gampang golek ilmu, gampang golek apa? Wis golek sembarang gampang. Sakti kok, bukan kok nggak cerdas dibacok, bukan. Artinya itu hidup itu enak, keluar masuk enak, gitu. Metu enak, melebu enak. Makanya itu waqul rabbi adkhilni mudkhala sidqin, melebu enak, masuk ke mana enak. Wa akhrijni mukhraja sidqin, keluar ya enak. Enak metu apa enak melebu? Enak kabeh. Melebu penak, metu penak. Mergo apa? Tahajud. Nah, kenapa? Maka kalau sudah, ya toh, waduh ini serius banget di rumah. Sampai maksimal jam berapa tadi? Maksimalnya jam 10.25. Ya. Jadi jam 10.25 harus diakhiri karena kalian harus masuk kelas-kelas ya. Nanti ini ada tanya jawab nanti. Ini sudah jam 10 kurang 2 menit. Nanti kira-kira akan saya beri kesempatan tanya jawab. Baik, saya lanjutkan. Jadi kalau kita menegakkan 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya, tertutuplah 7 pintu neraka, ditambah lagi dengan tahajud. Tapi hukum sunnah itu loh. Kalau kepengen sempurna, tutup. Untuk apa? Untuk mendapatkan ampunan dan rahmah. Apa ampunan dan rahmah itu? Ampunan dan rahmah itu 2 rakaat subuh. Rakaat pertama jenenge maghfirah, rakaat kedua jenenge rahmah. Rakaat pertama jenenge maghfirah, rakaat kedua jenenge rahmah. Rakaat pertama jenenge maghfirah, rakaat kedua jenenge rahmah. Rahmahi wong wedok. Makanya maghfirah kudu gandeng rahmah, rahmah kudu ketemu maghfirah. Kena apa wong jodone kok angel, ora pacar panggah pedat-pedot subuhe kurang. Ya toh? Kalau kamu subuhnya dapat maghfirah, kamu dapatkan rahmah antri. Kalau subuh kamu dokaan, kamu tegakkan, rahmah akan diuber-uber maghfirah.
Paham ini? Loh, kok enggak cerdas modelnya? Apa rahasianya? 2 rakaat subuh ini mempertemukan maghfirah dan rahmah. Apa maghfirah itu? Kamu. Apa rahmah itu? Kamu. Nek mbak rahmah iki gelem tegak subuh ketemu karo maghfirah. Nek maghfirah itu tegak subuh gandeng karo rahmah. Nek kepengin jodhone cedhek, oleh bojo ganteng, pinter, sugih, subuhe ditegakkan. Ya toh? Paham? Nek kepengin nuluhi bojo wayu, orang ganteng maksudnya, wedok, ya. Pinter, solihah, subuhe. Subuh ya. Tang ini sing awal subuh. Bagaimana kuncinya? Yaitu tadi dimulai dari duha. Duha, gembirakan dirimu. Minimal 2 rakaat supaya tidak sedih. Nah, hati ini enggak sedih, surga terbuka. Artinya apa? Kita akan diberi kemampuan untuk melaksanakan 4 zuhur dan 4 asar. Kalau itu tertegakkan, kita akan diberi kemampuan 3 rakaat dan 4 rakaat isya, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya, 7 pintu neraka tertutup. Tambah dengan tahajud. Tahajudnya tertutup, baru sempurna kita akan mendapatkan maghfirah dan rahmah pada rakaat